Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ada saham yang pernya rendah banget, kelihatannya murah, tapi kok malah makin turun terus harganya? Atau sebaliknya, ada saham yang pernya mahal banget tapi harganya justru naik stabil. Itu karena rasio keuangan itu bukan sekadar angka. Kalau kamu salah baca, kamu bisa banget salah beli saham. Selamat datang di Kota Kasu, ini Sekolah Saham episode ke-7. Hari ini kita akan bahas tuntas 3 rasio paling wajib buat kamu yang baru mulai investasi saham, Price to Earnings Ratio atau PER, Price to Book Value atau PBV, dan Return on Equity atau ROE. Pastikan kamu nonton sampai habis biar gak salah langkah lagi. Sebelum kita mulai, kamu juga bisa melengkapi pembelajaran dengan memiliki modul e-book Sistem Trading Kota Kasu yang bisa dipesan lewat link di deskripsi ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan dasar. Kenapa sih rasio itu penting? Gampangnya gini, rasio itu ibaratnya cek kesehatan buat sebuah perusahaan. Analoginya, kalau kamu mau beli motor bekas, pasti kamu cek dulu kan mesinnya, kilometernya, kondisi bodinya. Nah, kalau mau beli saham, kamu cek kesehatannya pakai rasio keuangan. Minimal, kuasai dulu 3 rasio ini sebelum kamu beli saham apapun. Rasio pertama yang paling sering disebut adalah PER atau Price to Earnings Ratio. Apa itu PER? PER adalah perbandingan antara harga saham dengan laba bersih perusahaannya. Rumus simpelnya, PER sama dengan harga saham dibagi laba per saham. Paling gampangnya lagi, PER itu menunjukkan berapa rupiah yang perlu kamu bayar untuk setiap 1 rupiah laba yang dihasilkan perusahaan. Biasanya, PER rendah itu kelihatan murah, sementara PER tinggi kelihatan mahal. Tapi, ini dia jebakannya. PER rendah bisa jadi memang beneran murah, atau bisa jadi perusahaannya memang sedang bermasalah, makanya dihargai murah. Misalnya, untuk saham yang bagus dan stabil, PER 10-15 kali itu wajar. Untuk saham yang lagi bertumbuh kencang atau growth stock, PER 25 kali pun masih masuk akal. Nah, kalau perusahaannya rugi, labanya minus, maka PER-nya jadi nggak relevan lagi untuk dianalisis. Jadi ingat, jangan pernah beli saham cuma karena PER-nya rendah. Lanjut ke rasio kedua, PBV atau Price to Book Value. Apa itu PBV? PBV adalah perbandingan antara harga saham dengan nilai buku perusahaannya. Rumus simpelnya, PBV sama dengan harga saham dibagi nilai buku per saham. Analoginya begini, kalau perusahaan itu dilikuidasi atau dijual hari ini, lalu semua asetnya dijual dan utangnya dilunasi. Nah, sisa uang yang bisa dibagikan ke pemegang saham itulah kira-kira nilai bukunya. Secara umum, PBV di bawah 1 itu kelihatan murah. PBV antara 1-3 dianggap normal. Dan PBV yang tinggi biasanya dimiliki perusahaan premium. Contohnya, bank besar dan bagus seperti BBCA, PBV-nya bisa sangat tinggi karena investor menaruh kepercayaan besar pada kualitas dan masa depannya. Tapi hati-hati juga, PBV rendah belum tentu bagus kalau ternyata aset perusahaan itu jelek kualitasnya atau utangnya menumpuk. Rasio ketiga yang super penting adalah ROE atau Return on Equity. Apa itu ROE? ROE mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang disetor oleh para pemegang saham. Rumusnya, ROE sama dengan laba bersih dibagi total ekuitas atau modal. Gampangnya, ROE menunjukkan seberapa jago sebuah perusahaan dalam memutar modalnya untuk cari uang. Aturan simpelnya gini, ROE di atas 15% itu bagus. ROE antara 10-15% itu okelah. Kalau ROE di bawah 10%, kamu perlu hati-hati. Apalagi kalau ROE-nya negatif, itu artinya perusahaan sedang rugi. Biasanya, perusahaan dengan ROE yang tinggi dan konsisten menunjukkan bahwa model bisnisnya kuat dan manajemennya efisien. Nah, sekarang bagian terpenting, gimana cara pakai ketiga rasio ini secara bersamaan? Karena yang benar itu bukan lihat satu angka doang, tapi melihat gambaran besarnya. Kamu bisa pakai checklist simple ini. Pertama, cari yang ROE-nya tinggi, artinya bisnisnya bagus dan jago cari untung. Kedua, pastikan PER-nya masuk akal, artinya harganya wajar, gak kemahalan. Ketiga, cek PBV-nya, pastikan sesuai dengan rata-rata industrinya, jadi gak overprice. Kalau ketiga indikator ini sehat, biasanya saham itu relatif lebih aman untuk investor pemula. Banyak banget pemula yang melakukan kesalahan ini saat membaca rasio. Pertama, cuma fokus mencari saham dengan PER paling rendah tanpa peduli faktor lain. Kedua, melihat PBV murah langsung beli, padahal belum tentu asetnya bagus. Ketiga,
lupa membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan lain di sektor yang sama. Misalnya, membandingkan rasio bank dengan rasio perusahaan tambang itu gak nyambung. Dan terakhir, lupa mengecek apakah laba perusahaan itu konsisten bertumbuh atau tidak. Ingat, rasio itu cuma alat bantu, bukan alat sulap yang bisa kasih jawaban pasti. Oke, kita rekap singkat ya. PER itu perbandingan harga dengan laba. PBV itu perbandingan harga dengan nilai buku. Dan ROE itu kemampuan perusahaan cari untung dari modal. Kuncinya, gunakan ketiganya bareng-bareng, jangan cuma andalkan satu angka saja. Kalau kamu sudah paham 3 rasio dasar ini, di episode selanjutnya kita akan bahas cara praktis untuk screening atau menyaring saham-saham bagus untuk pemula. Di episode 8 nanti, kita akan bahas cara cari saham bagus pakai checklist simple, anti nyangkut. Pastikan kamu subscribe biar gak ketinggalan. Thanks sudah nonton, salam cuan waras dari Kota Kasu.